Sekarang kita berada di Kampung Suaran. Kita berkunjung ke kebun kakao. Nah, di sini ada kakao ya. Usaha perkebunan kakao Kemas Mekarjaya, RT 123 Kampung Suaran, Kecamatan Sambliang, Kabupaten Berau. Nah, kebetulan kita kedatangan tamu dari Kabupaten Bulungan untuk melihat budidaya kakao, termasuk juga nanti pasca panen. Ini langsung dipimpin oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Berau, Bapak Kristianto. Ini juga melibatkan beberapa kampung ya, dari penjalin ya, sebuah. Nah, Pak Semang dia ketua kelompoknya dan didampingi Pak Kades. Ini ya, ini Pak Kades dari penjalin untuk belajar terkait dengan pengelolaan gaya. Yang di sini ada, nah, jadi kita akan melihat prosesnya ya. Ini saya perkenalkan Pak Presiden, Kepala Dinas Pertanian. Nanti kita lihat. Sekarang kita adakan diskusi ya. Membawa memimpin pasukan untuk kalau bahasa cuacanya sangat mendukung. Ini jadi kalau itu amati jam 2 ya. Tiru. Nah, jadi mengamati di sini, memodifikasi di sana bagaimana lingkungan bisa, kemudian langsung ditiru. Jadi itu teman-teman dari dinas pertanian melihat bagaimana selanjutnya saya kasih ke siapa? Maya dulu atau ya. Selanjutnya Mbak Maya yang sudah selama ini memang dengan Bapak Ibu di sini di kelompok. Silahkan sebelum nanti Bapak dan Ibu menjelaskan bagaimana prosesnya berlaku. Jalan. Terima kasih Mbak Tutut. Ya, jadi kita sampai di Kampung Suaran. Kampung Suaran, kalau kita masuk tadi dari awal belokan itu sudah hamparan kebun kakaonya sudah terlihat sangat jelas. Berbeda dengan beberapa kampung lain yang mungkin tempatnya tidak ada hamparan. Kalau di Suaran ini memang sepanjang jalur ini ya Pak, sampai ke dalam, memang areanya khusus untuk kebun-kebun kakao. Di sini senang sekali, ini ada Bu Adel. Bu Adel ini yang punya kebun, istri dari Pak Yohanes Kunjir, bukan Yohanes Rian tadi ya. Beliau punya sekitar 2 hektar di sini kebun kakaonya. Nanti akan cerita bagaimana menjadi salah satu yang konsisten dengan komoditas kakao di sini, termasuk suka duka memiliki pendapatan dari kebun kakao. Aku dengar kemarin cerita kalau anak-anak beliau disekolahkannya selain dari penghasilan sehari-hari sebagai guru, juga dari kakao. Itu bisa jadi inspirasi yang kita bawa ke kampung, ke desa kita di Kalimantan Utara. Ada Bu Adel, ada Pak Matius. Ini om saya yang kayaknya jadi guru senior dalam bidang budidaya. Jadi kalau kemarin surat yang kami terima, yang kami dengar teman-teman Kaltara ingin memperdalam pengetahuan tentang DAP. Nah, gurunya kita datangkan hari ini. Beliau ini biasanya yang menjadi teman petani untuk bagaimana merawat kebun, bagaimana melakukan budidaya yang benar, untuk mengajarkan di awal-awal bagaimana agar petani di desa itu bisa mengadopsi cara-cara budidaya yang baik. Nanti minta tolong Pak Om Matius untuk cerita-cerita sekaligus tanya jawab, berbagi informasi dengan teman-teman dari Bulungan. Mungkin ada hal yang sudah sesuai dilakukan atau ada trik-trik baru yang bisa diceritakan gitu. Lalu ada siapa lagi? Oh, ada teman-teman di belakang yang baru bergabung. Ada Mas Indra. Mas Indra ini pejuang sigap atau pendamping kampung dari sigap. Mas Indra bertugas di Suaran. Lalu ada Mbak berdua,
Mbak Dari staf desa. Staf desa. Nah, Iya, staf Mbak desa. siapa Mbak? Mbak Ani. Mbak Nani Ani dan Manura ini. Mbak Hendrawati sama Mbak Ani dari staf desa dua-duanya ya. Iya. Itu ada PRT juga ke saya ajak gitu. Oh, ada PRT. Ini berasa saya tuan rumahnya. Gabung sini Pak. Harap lapor 2 kali 24 jam. Mentang-mentang belum 2 kali 24 jam saya belum lapor nih Pak. Izin ini Pak. PRT kasih. PRT izin kami berkunjung bertamu ingin dengar cerita tentang kakao karena sekarang kakao tuh lagi harum-harumnya. Jadi kayaknya waktu yang tepat untuk memperdalam pengetahuan, pengalaman dan jejaring berteman untuk saling menguatkan kakao di kampung masing-masing. Sebagai pengantar aja, nanti akan berlangsung tanya jawab dan saling berbagi cerita. Di Suaran ini kami dari Yekan bersama dengan Kalimajari masuk untuk misinya menemani petani punya kemampuan menghasilkan biji kakao berkualitas seperti yang tadi kita ceritakan di kantor. Karena kalau dari tingkat produksi, Suaran sebenarnya sudah punya produksi yang tinggi sekali dibanding dengan daerah lain di Berau. Tapi kami masuk untuk menemani ke arah kualitasnya agar produk yang produktivitas tinggi tadi dibarengi dengan kualitas yang baik. Kemudian bertemu dengan pembeli-pembeli lain, memperbanyak informasi dari pembeli yang sudah ada sekarang. Jadi pilihannya dibiarkan lebih banyak, tidak hanya 1 atau 2 pihak, tapi infonya bisa terbuka lebih jelas. Nah, gaya pendampingannya biasanya masuk dengan melakukan pelatihan ICS namanya atau Internal Controlling System. Bagaimana agar antar petani mengetahui mutu yang mau dicapai seperti apa, caranya bagaimana, dan menghasilkan lalu saling kontrol satu sama lain. Makanya kalau di bahasa Indonesia kan itu kelompok sistem penyaminan mutu. Jadi saling kontrol antar petani untuk dapat mutu yang bagus. Di Suaran sudah ada kelompok ICN konsisten, sudah tahu dan konsisten, itu masih dalam proses berjalan. Dalam kelompok ICS itu yang terpenting semuanya melakukan sortir bertingkat. Jadi bagaimana dari buah basah disortir, kemudian masuk kelas premium ke dalam kotak fermentasi, lalu dijemur dan sortir lagi. Jadi benar-benar dapat premium akhirnya itu sudah yang paling bagus. Biasanya begitu. Lalu bijinya kemudian dikirimkan ke artisan. Kemudian sortirannya bentuknya saja yang berbeda, tapi kalau isinya sama, sehingga sebagiannya digunakan oleh ibu-ibu untuk membuat produk turunan. Teman-teman di sini mulai belajar membuat produk turunan, tapi dari sortiran si grade A tadi. Tapi yang disortir tadi bentuk saja, sehingga akhirnya pasarnya bisa jadi lebih variatif. Yang biji benar-benar seragam bentuk dan kualitas premium A dikirim ke artisan, lalu premium A tapi sortiran bentuk itu yang diolah masuk ke dalam gilingan untuk menjadi coklat-coklat bar. Secara umum aktivitasnya seperti itu, tapi biarlah itu mengalir aja karena itu udah hulu dan hilir. Yang hulu kayaknya yang tadi ingin dicari tahu bagaimana dengan lahan yang sudah ada, produktivitas tanamannya bisa ditingkatkan. Tentu ada upaya yang konsisten. Bagaimana Pak Matius tuh paling gencar tentang pemangkasan, tentang sanitasi dan lain-lain. Nanti biarlah beliau yang bercerita, sekaligus minta Bu Adel atau teman-teman lain bisa menambahkan. Dari saya ngantarnya itu aja Pak, bahwa ya kan sebagai teman petani, tapi untuk berbagi pengalaman dan informasi, monggo silakan sesama kita santai saja tanya jawabnya. Sebelum ke Pak Matius dan Bu Adel, silakan dipantik Bapak Ibu yang datang ini penasarannya tentang apa, berceritanya. Mungkin ke Mbak Yeyen, Bu Kabit, atau langsung dari teman-teman petani dari Desa Pejalin namanya, Kalimantan Utara. Boleh. Mungkin terima kasih Pak atas kehadirannya. Kebetulan ada dari pemerintahan kampung, mungkin ada penyampaian dulu ya, atas kehadiran permisi tamu kita dari Kaltara sebagai pemerintah. Kebetulan ada Mas ini, tolong boleh disampaikan ya. Perlu nyampaikan. Yang mana ini? RT. PRT. PRT boleh.
Sambutan selamat datang. Selamat datang. Oh, saya sini. Saya nama saya Ridwan Shah, ketua RT 3 di wilayah sini. Jadi alhamdulillah teman-teman sudah hadir di kampung saya, sangat bangga lah, terutama pada pemerintahan sudah memfasilitasi di pertanian kakao yang sudah ternama ini. Ya mungkin itu aja, saya ucapkan selamat datang dan mempelajari ilmu kakao lah di pertaniannya. Saya akan lanjut aja. Ini itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Pak atas kehadiran Bapak dan rombongan dari kebun petani kakao Suaran. Nama saya Matius Pak. Saya di sini sebagai petani, ya bukan juga seperti Mbak Maya bilang, ya bukan ahlinya, tidak. Kita sama-sama petani. Nah, saya yakin ya kehadiran Bapak Ibu, ya mungkin kita ini butuh sharing, ya masalah budidaya kakao. Ya silahkan nanti, tapi tetap yakin dan percaya kita ini selalu banyak kekurangannya. Bukan kekurangan itu nanti yang kita pelajari, tapi mungkin ada kelebihan baik dari Bapak Ibu dari Bulungan maupun dari kami sebagai petani di Suaran. Ya untuk itu ya saat ini kita sama-sama sharing. Sekali lagi saya bangga ya dengan kehadiran Bapak Ibu dari sana, apalagi pemerintah. Ya mungkin kami juga sangat membutuhkan ya masukan-masukan dari Kaltara. Ya, kami petani Bu, ya tadi pemerintah ya sama mungkin tujuannya. Tapi sebagai petani, saya pribadi sangat membutuhkan kita sharing dalam bentuk kerjasama masalah budidaya kakao. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Silahkan nanti kita sharing. Kalaupun kami nanti kurang, jangan ambil kurangnya. Kita sama-sama ya belajar. Mungkin itu Pak, ke Kepala Dinas. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak di kebun ini siang ini. Terima kasih banyak. Silakan Mbak Yen. Ya, mohon izin Pak Kadis. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak RT dari pendamping sigap, teman-teman kelurahan, Bapak Ibu kelompok tani Desa Suaran, serta rekan-rekan dari Kanan, serta kami mengajak serta Bapak Kepala Desa dan petani dari Desa Pejalin. Desa Pejalin merupakan salah satu desa dari 74 desa yang ada di Kabupaten Bulungan, di mana Desa Pejalin ini mempunyai luas tanam yang existing di Kabupaten Bulungan dengan jumlah mungkin hampir 100 hektar Pak di Kabupaten Bulungan. Kenapa Desa Pejalin ingin ikut serta? Karena Desa Pejalin merupakan salah satu dari 2 desa yang telah mempunyai pengolahan dan pemasaran dari produk olahan dari coklat. Jadi selain telah menjual coklat batang, teman-teman dari Desa Pejalin telah menjual coklat bubuk Pak. Jadi ada beberapa serangkaian alat pengolahan. Namun setelah kita melakukan kegiatan pengolahan, budidaya dan lain-lain, ternyata ada beberapa kendala yang kita temui di lapangan. Salah satunya kualitas biji, Pak. Kualitas biji hasil fermentasi yang tidak merata serta masih memiliki cita rasa yang mungkin dalam pemikiran kami hendaknya setelah dilakukan fermentasi harusnya tidak lagi terasa asam mungkin Pak ya. Namun kami memiliki beberapa kendala. Selanjutnya terkait dengan proses dari penjualan, di mana seperti kita ketahui harga kakao ini sekarang adalah meningkat
meningkat ya Pak ya, harganya tinggi, meningkat, dan serba ketidakpastian, fluktuatif ya Pak ya. Sehingga mungkin teman-teman petani juga perlu dibekali oleh bagaimana teknik best management practice atau GAP yang kita sering sebut GAP, bagaimana yang baik agar tanaman kakao ini tetap eksis di Kabupaten Bulungan, tetap berkelanjutan, karena seiring dengan perkembangan zaman semua harus tetap berkelanjutan. Seperti yang Bapak Kadi sampaikan, zero waste, tidak ada sampah. Bagaimana hasil-hasil pengolahan produk sampingan dari kakao ini, limbah itu tidak ada lagi pencemaran, namun dapat diolah menjadi sesuatu yang berguna bagi lingkungan sekitarnya. Selanjutnya masyarakat dan teman-teman petani juga perlu konsistensi Pak. Bagaimana tidak mata keranjang Pak. Jadi nanti kakao, nanti besok saya khawatir kelapa sawit Pak. Nah, jadi bagaimana kita tetap menjaga bahwa kakao adalah komoditi yang harus kita pertahankan, tapi bagaimana kita menanam dan memeliharanya dengan baik agar tetap berkelanjutan. Saya juga mengapresiasi Pak bahwa jumlah pohon yang dalam hamparan ini menjadi salah satu nilai plus dalam pengembangan kakao di Desa Suaran, di mana di Kabupaten Bulungan sebenarnya sangat susah kita menemukan suatu hamparan yang lebih dari 100 pohon mungkin ya Bapak Ibu ya, karena seperti kita ketahui banyak petani sekarang menanam tanaman perkebunan itu spot-spot Pak, tidak dalam satu hamparan. Dengan melihat ini kita menjadi suatu hal yang bisa memacu semangat agar kedepannya teman-teman dengan tidak merusak lingkungan tetap dapat berbudidaya dengan baik Pak. Jadi salah satu permasalahan yang kita alami yaitu terkait dengan status lahan. Mungkin dari teman-teman mungkin dapat menceritakan apakah status lahan yang ada di Kampung Suaran ini merupakan status lahan yang tidak selamanya kalau dia petani kakao dia ahlinya di sana. Saya yakin permisi teman-teman saya dari Bulungan yang sebagai petani kakao tidak mungkin ahlinya juga, ya kan? Itu tadi karena kita ini petani tidak mungkin 100% kemampuan kita untuk budidaya di sana ada. Selalu ada tantangannya. Tantangan ataupun kendala ini yang sering kita alami di setiap petani kakao, di khusus di Suaran. Saya bukan cuma di Suaran Bu, saya juga bukan dikatakan petani, tapi ya semacam permisi seperti Mbak Maya bilang, ya kami hanya sebagai dampingan masalah budidaya. Ya, masalah budidaya perubahan klon, ya itu yang kami lakukan ya. Kebetulan kami di Suaran ini kelompok Mekarjaya 1 ya, Mekarjaya 1, 2. Ada 2 kelompok di lokasi ini Bu. Klon ini awalnya samalah seperti permisi keluarga saya yang dari Kaltara ya. Ya, karena mau budidaya kakao ya lakukanlah sekemampuan aja. Nah, di sini waktu itu kami juga sama. Begitu ada perkembangan zaman, semua klon-klon yang asal ini saya robah. Dan semuanya robah di sini 98% saya robah. Ya, ini lokal awalnya, saya robah itu Sulawesi 2. Ya, sambung sampingnya ya. Itu kerjaan saya di Mekarjaya ini. Dengan lakukan perubahan klon ini, ya inilah hasilnya. Ya, artinya saya bangga bagi petani yang punya kakao sekarang di Suaran ini dengan harga yang cukup lumayan ya. Ya tadi seperti ya untuk atasi semua kesulitan, salah satu adalah pendidikan. Itu hasil perubahan bibit ya, perubahan klon ya kami bilang. Bagaimana klon ini supaya bisa dirubah. Jangan selalu pakai permisi klon lokal ya, tentu dengan kriteria-kriteria ada manfaatnya, ada juga ya hambatannya. Dari perkembangan itu sekarang Bu, yang kami rasakan di sini satu hamparan ini ya cukup memuaskan bagi petani ya. Contoh salah satu yang 2 hektar aja ya, kemarin kami dapat hasil di sini itu bisa 40 sampai 50 juta aja sebulan, karena kita ini basah, jual basah ya, dengan harga permisi ada 2 pembeli di Brokoko itu 30.500 basah
selain ada program poinnya 3.000 itu masalah pupuk obat ya. Itu kita kalkulasi itu karena di sini per minggu per 2 minggu ada yang 1,5 hektar itu 12.000 itu per minggu, 12 juta per minggu. Itu dari buah ya. Kalau buahnya bagus, buah masaknya bagus ya, jelas hasil fermentasinya juga nanti kalau kita lakukan dengan cara yang permisi seperti dari ICS selaku penjamin mutu. Kalau kita ikut yang benar, jelas di sana ketemu hasil kualitasnya. Tapi kalau petani permisi ya asal-asal aja, ya memang juga ya asal-asalan juga hasilnya. Ya saya bangga di sana sudah ada apa namanya ya pengolahan ya. Mungkin sama juga di Braukato ya pengolahan. Tadi dicari CS. Jadi setelah batangan. Jadi laki-laki itu yang bicara mutu. Ini ICS-nya ya. Ini kegiatan pelatihan dan pembentuk kelompok ICS. Jadi memang sengaja dibentuk di sini, yang dijelaskan oleh Bapak tadi ya. Hasilnya bagus dan mungkin satu-satu cara juga perlu banyak dampingan Pak. Ya kalau petani permisi mungkin belum sampai ke sana, makanya dampingan itu perlu kayak di sini. Ya banyak ya dampingan, baik dari pihak ketiga, dari yayasan, sehingga semua masuk. Ya yang walaupun petani tidak 100% dia paham, tapi paling tidak ada masukan bagaimana cara pengelolaan kakao yang benar ya, begitupun cara perawatannya ya, itu tergantung dari petani. Petani itu sehat, dia rajin, saya yakin itu bisa berhasil, itu kuncinya. Nah tadi ibu bilang di Merasa, saya juga pernah dari sana ya, saya pernah kembang laporan di Merasa, itu termasuk daerahnya Pak. Memang itu tadi di sana itu sudah 20 tahun ya. Ya enggak tahu kalau di Bapak sana. Kalau di keluarga di Nyapa itu tanaman lama. Saya lakukan. Ya. Itu kerjaan saya, Bu. Saya bagaimana saya robah ini untuk pelatih, Bu. Bahkan satu pohon ini bisa saya 3 jenis. Ya. Gitu ya. Itu yang kami kembangin. Ya, dari brokol sekarang itu. Kalau Sulawesi 1 masuk di ikrinya masuk juga ya, kita juga nggak tahu kenapa sampai satu pohon itu bisa 3 jenis ya. Setelah saya dengar cari tahu alasannya, mungkin suatu saat di antara klon ini yang lemah, makanya kita masuk 3 klon memang satu pohon ya. Itu yang kami lakukan di sini Pak ya. Moga-moga nanti di sana juga ya moga-moga lah seperti yang kami lakukan di sini, agar petani di sana juga oh ternyata gini sifat-sifat dasarnya ini budidaya kakao ini ya, itu harapannya. Nah saya kalau permisi Bu, saya suka jalan seperti bilang tadi ya, kalau ada yang ngajak saya jalan juga hanya untuk sharing ya. Tapi tadi kalau saya sharing itu tidak terlalu butuh waktu lama supaya permisi petani itu bisa sama-sama kita mengerti semua ya. Di mana-mana saya lakukan itu ya, contoh saya sharing masalah perubahan klon ya cepat supaya di kampung itu bisa berkembang ya, nggak usah terlalu, karena ini nggak terlalu rumit sebenarnya, tergantung tadi kesehatan kemauan aja. Itu kalau saya lihat budidaya ini ya. Tadi juga saya bangga ibu agak konsisten petani, memang betul Bu, itu juga di sini selalu himbauan itu, jangan ada permisi berubah pemikiran ya. Makanya kami di sini Bu, khususnya yang budidaya kakao itu komitmen juga dari pemerintah. Kalau budidaya kakao aja, ya. Bahkan juga contoh lada juga silahkan, tapi komitmen dengan pemerintahan berubah begitu dia. Kalau tanam budidaya kakao aja. Ya memang bagi kami Bu, memang ini aja kemampuan sudah. Ya kalau sawit kan permisi, ya paling tidak butuh biaya besar. Ya. Sudah itu lahannya harus luas juga. Ya kalau kami di sini standar 1-2 hektar juga ya. Ya tidak mungkin kita robah ke sawit. Karena hasilnya juga sudah kita alami, seperti ibu ini tadi bisa membantu ya, kesulitan ya, mendukung dunia pendidikan, itu sudah berhasil di sini ya, dengan hasil dari kakao ini. Mungkin itu Pak, kalaupun ada nanti kita sharing ya silahkan kita sharing sama-sama ya, baik di sini maupun di lapangan ya Bu. Terima kasih Ya. Pak Matius. Kami juga dari Dinas Pertanian ya Pak ya, kami sangat mendukung kegiatan untuk pengembangan kakao, baik kita melalui konsep perhutanan sosial tadi
maupun di lahan-lahan Oke, yang di demikian luar kawasan. diskusinya. Jadi selama 3 tahun ini kita juga Mbak, kita lihat ini ya, ini jenisnya ya. Wah, ini katanya klonnya macam-macam ya. Oh, saya nggak tahu anunya apa ini. Ini, masya Allah, besar-besar gini. Banyak di sini, sangat luas ya. Wah, semuanya bersih. Alhamdulillah. Keren di sini anunya ya, kakao ya. Ya, sekali lagi demikian hasil kunjungan teman-teman Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan ke Desa Suaran ya, untuk melihat budidaya kakao ya, seperti ini kondisinya. Nah, alhamdulillah, ternyata kakao ini kalau kita kelola dengan baik hasilnya juga menguntungkan, lebih besar daripada sawit kan. Ini yang besar ya. Wah. Oh ya, tadi katanya memang ada yang di replanting ya, ada yang tidak. Oke, demikian cerita singkat kunjungan Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan ke Desa Suaran Kabupaten Berau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.